Nah, jadi sekarang pertanyaannya itu bukan boleh nggak sih punya teman dekat di tempat kerja? Yes. Tapi gimana ya caranya supaya kedekatan itu nggak bikin keputusan jadi bias atau bahkan jadi menciptakan ketidakadilan? Ya, kayak gitu. Nah, jadi ya kita bahas nih Ya. 3 tips praktis yang bisa kamu lakukan untuk menjaga batas antara personal dan profesional tanpa kehilangan relasi yang sehat. Yang pertama, Oke. tip pertama, transparansi dalam relasi profesional. Contohnya gimana tuh, Mbak? Nah, jadi ini misalkan kamu kerjanya sama, ya itu tadi kamu kerja bareng teman gitu. Kita perlu untuk aware kalau kita nih waktu kita lagi di kantor, kita nih kolega gitu dan ada ekspektasi yang jelas. Aha, ya. Nah, ini khususnya untuk yang mungkin teman-teman yang punya startup atau yang punya yang kerjanya di startup atau yang di apa ya? Konsultan yang baru gitu. Aku sih pernah dengar juga dari orang gitu ya, mereka bikin perusahaan. Terus temen ini yang ngebuka perusahaannya bareng sama teman seangkatannya waktu kuliah. Oh, oke. Tapi terus seiring berjalannya waktu, si temennya yang sama dia awalnya kerja bareng di perusahaan ini, temennya itu kayak, gue capek gitu, gue mau take a break gitu. Jadi dia agak kayak keluar. Nah, jadi si founder original ini dia nge-hire orang baru dong gitu. Nah, cuma meskipun dia nge-hire orang baru yang sekarang mengambil posisinya si temannya ini tadi, iya. itu si temannya tadi itu masih suka kayak ikut campur gitu. Oh, alah. Nah, jadi di situ harus kayak, ya lo memang temen gue, lo memang dulu membangun bersama-sama, tapi sekarang kamu udah nggak di sini lagi gitu. Jadi harus ada kayak batasan itu gitu. Dan mungkin waktu lagi punya perusahaan bareng dengan teman atau bareng saudara, Iya itu benar. harus didefinisikan dengan jelas gitu. Gitu. Ya bisa dimulai, ya memang dimulai dengan komunikasi yang terbuka dan transparan ya, itu penting banget. Jadi karena itu kunci mencegah salah paham. Iya. Sebenarnya seperti itu. Terus juga jangan asumsi karena udah dekat jadi kayak akan berjalan mulus atau dia akan bisa berkompromi dengan kita, seperti itu. Karena ya justru relasi dekat tapi tanpa batas ini tuh malah bisa bikin ekspektasi tuh jadi abu-abu, jadi blur, nggak apa ya jadinya merusak, bisa jadi merusak hubungan gitu loh. Blur aja gitu, ini jadinya baik apa enggak gitu kan. Ya, sama aja kayak yang soal minjem uang juga. Iya kan. sama, ya itu tadi memang mungkin dengan pikiran kita, oh dia temen gue kok, gue percaya kok sama dia gitu. Tapi terus mungkin tips konfrontasi ke teman yang kita bahas di season 1 kemarin bisa digunakan juga nih sebagai apa ya, cara komunikasi. Ya memulai komunikasi yang transparan supaya bisa tahu batas profesional dan personal, seperti itu. Betul. Sekarang tip kedua. Tip kedua, Pisahkan feedback personal dan profesional. Ini sebenarnya ada apa ya, jebakan yang paling umum yang biasanya terjadi ya. Iya. Kayak baper ketika dikritik teman sendiri. Atau ya sebaliknya lah. Terus juga nggak berani negur orang yang deket karena takut jadi dijauhi, jadi rusak hubungannya lah tadi itu. Bener banget sih nih. Iya. Ini aku perhatiin ya sering terjadi di kita. Karena ya itu tadi kita cenderung menghindari konfrontasi ya. Ya. Dan kalau kita kayak gitu kerja sama teman atau kita di kantor, terus udah lama di kantor itu, terus kita ya kalau udah lama di satu kantor kan pasti lama-lama menjalin relasi kan sama kolega-kolega. Terus jadi kayak, oh nggak enak ini kalau negur si ini gitu. Itu
susah sih ya kalau orang udah takut konfrontasi tuh. Ya itulah konsekuensinya, ya jadinya membuat batasan hubungan jadi tidak jelas, dan malah sebenarnya sih kalau nggak berani konfrontasi ya jadinya capek di kita aja sih, ya nggak sih Mbak? Maksudnya kalau kita takut negur hanya karena itu, ya kan jadinya seharusnya kita bisa ambil tindakan, tapi kita jadi gimana ya, misuh-misuh di belakang doang. Iya gitu sih, jadinya. itu juga itu gara-gara kayak gitu, jadi jeleknya bisa jadi misuh-misuh.